Kenapa satu kalimat bisa menghantui kamu berhari-hari? Bukan karena itu benar, tapi karena kamu takut itu benar. Kamu terlihat tenang di luar, tapi di dalam ribut. Satu komentar meremehkan langsung bersarang di kepala. Kamu replay nadanya, ekspresinya, situasinya. Kamu ulang terus seperti adegan yang tidak mau selesai. Mereka mungkin sudah lupa, tapi kamu masih terjaga jam 2 pagi. Menatap langit-langit, memikirkan satu kalimat yang menusuk harga diri. Kayaknya kamu nggak bakal bisa. Kamu terlalu biasa. Orang lain lebih hebat. Dan kamu tertawa kecil saat itu, seolah santai. Padahal egomu retak. Kenapa kamu selalu kepikiran omongan orang? Karena kamu menggantungkan identitasmu pada pengakuan mereka. Kamu bilang tidak butuh validasi. Tapi emosimu membuktikan sebaliknya. Diremehkan sedikit saja, kamu terbakar. Diabaikan sedikit saja, kamu merasa tidak berarti. Dikritik sedikit saja, kamu ingin menyerang atau menghilang. Ini bukan soal sensitif. Ini soal ketergantungan. Kamu tidak takut pada opini mereka. Kamu takut kehilangan citra dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa jika kamu terganggu oleh sesuatu, itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu tentangnya. Artinya sederhana. Ucapan orang hanyalah suara. Yang memberi racun adalah pikiranmu sendiri. Kata-kata mereka netral. Yang membuatnya beracun adalah egomu yang terluka. Saat seseorang berkata, kamu gagal, itu hanya rangkaian huruf. Tapi kamu mengubahnya jadi vonis. Kamu mengulangnya sampai ia terdengar seperti kebenaran mutlak. Kamu menyiksa diri dengan asumsi. Kamu menghukum diri dengan imajinasi. Seneca mengingatkan bahwa manusia lebih sering menderita dalam pikirannya daripada dalam kenyataan. Kamu tidak benar-benar diserang, tidak benar-benar kehilangan apa-apa. Tapi di kepalamu, kamu sudah dipermalukan, ditolak, dihancurkan. Dan ironisnya, orang yang kamu takuti opininya, belum tentu memikirkanmu sedalam itu. Brutal, ya. Tapi dengar ini, jika satu kalimat bisa meruntuhkanmu, berarti fondasimu memang rapuh. Kamu ingin dihormati semua orang, itu mustahil. Kamu ingin disukai semua orang, itu delusi. Selama kamu mengejar itu, kamu akan selalu gelisah, karena kamu menyerahkan remote control emosimu ke tangan orang lain. Setiap kali kamu overthinking, sebenarnya kamu sedang berkata, silakan kendalikan aku. Sadari betapa gelapnya itu. Stoikisme tidak menawarkan kenyamanan, ia menawarkan tanggung jawab penuh. Garisnya jelas. Ada yang bisa kamu kendalikan, ada yang tidak. Opini orang, tidak. Reaksimu, sepenuhnya milikmu. Tapi kamu melakukan kebalikannya. Kamu mencoba mengatur persepsi orang tentangmu. Kamu atur cara bicara, cara berpakaian, cara bertindak agar terlihat layak. Sementara pikiranmu sendiri liar, tak terlatih, mudah tersulut. Kamu sibuk mengontrol dunia tapi tidak mampu mengontrol dirimu. Itu ironi yang menyedihkan. Bayangkan dua api. Api pertama adalah ucapan orang, kecil, cepat padam. Api kedua adalah pikiranmu yang meniupnya terus-menerus sampai jadi kebakaran. Siapa yang sebenarnya membakar hidupmu? Bukan mereka, kamu. Dan tamparan paling keras adalah ini. Selama kamu butuh pengakuan untuk merasa berharga, kamu akan selalu bisa dipermainkan. Orang memuji, kamu melayang. Orang menghina, kamu tenggelam. Itu bukan kekuatan, itu perbudakan emosional. Turunkan tempo. Diam sejenak. Tanya pada dirimu dengan jujur. Kenapa opini mereka begitu penting? Apa yang sebenarnya kamu cari? Pengakuan? Rasa aman? Bukti bahwa kamu cukup? Kebenarannya pahit. Kamu ingin dunia mengonfirmasi bahwa kamu bernilai karena kamu sendiri belum yakin. Dan selama keyakinan itu tidak datang dari dalam, kamu akan terus berburu persetujuan. Stoikisme mengajarkan standar internal. Bukan berarti menutup diri dari kritik. Jika kritik itu fakta, perbaiki. Jika itu hanya opini, biarkan lewat. Tidak semua suara layak tinggal di kepalamu. Kamu tidak bisa menghentikan orang berbicara, tapi kamu bisa menghentikan dirimu untuk mempercayai semuanya. Ada ketenangan gelap ketika kamu menerima satu fakta sederhana. Sebagian orang memang tidak akan pernah menyukaimu, bukan karena kamu salah, tapi karena itu hidup, dan hidup tidak berutang reputasi baik padamu. Saat kamu berhenti mencoba mengontrol narasi orang tentangmu, kamu mulai membangun narasi sendiri. Kamu bekerja dalam diam. Kamu berkembang tanpa perlu diumumkan. Kamu kuat bukan karena semua orang setuju,
Tapi karena kamu tidak lagi goyah oleh ketidaksetujuan, lain kali ada yang meremehkanmu, jangan langsung bereaksi. Rasakan panasnya, sadari emosinya, lalu pilih dengan sadar untuk tidak tunduk. Itu bukan pasif, itu dominasi diri. Karena pada akhirnya, yang membuatmu menderita bukanlah suara mereka di luar sana, melainkan suara kecil di dalam dirimu yang masih meminta izin untuk merasa cukup. Dan selama kamu belum membungkam suara itu, kamu akan terus gelisah. Ingat ini, opini orang adalah bayangan, reaksimu adalah kenyataan. Jika kamu ingin berhenti dihantui omongan orang, berhentilah memberi mereka kekuasaan atas pikiranmu. Dunia boleh berbicara sesukanya, tapi hanya kamu yang berhak menentukan siapa dirimu.